Abu Nawas. Raja membeli rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas berdiri di ujung gang sempit yang jarang dilewati orang-orang penting. Gang itu tidak pernah benar-benar sepi, tetapi juga tidak ramai. Langkah kaki yang lewat terdengar jelas, lalu menghilang begitu saja. Dinding rumah itu terbuat dari tanah liat yang warnanya telah memudar, dengan beberapa retakan kecil yang tidak pernah diperbaiki karena tidak pernah benar-benar mengganggu. Atapnya rendah, cukup untuk berteduh dari panas dan hujan, tanpa keinginan untuk terlihat megah. Di depan rumah, sebuah bangku kayu tua dan kendi air tergantung sederhana, menjadi tanda bahwa penghuninya tidak hidup tergesa-gesa. Siang itu, Abu Nawas duduk di bangku kayu tersebut, menikmati angin yang berhembus pelan. Wajahnya tenang, matanya sesekali terpejam, seolah ia sedang beristirahat dari dunia yang terlalu sering menuntut perhatian. Ia tidak menunggu siapapun. Ia juga tidak berharap apa-apa. Rumah itu sudah cukup baginya. Tanpa banyak tanda, Raja melintas di gang tersebut. Ia berjalan tanpa rombongan besar, tanpa pakaian kebesaran yang biasanya membuat semua orang menunduk. Hari itu, ia ingin melihat kotanya apa adanya. Langkahnya melambat ketika pandangannya tertahan pada rumah Abu Nawas. Bukan karena rumah itu indah, melainkan karena ketenangan yang terasa ganjil di tengah kota yang selalu bergerak. Raja berhenti. Ia memandang rumah itu lama, lalu memperhatikan Abu Nawas yang berdiri dengan sikap sederhana dan tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesibukan untuk menyenangkan, hanya sikap yang cukup. Raja masuk ke dalam rumah itu. Ruangannya kecil, tetapi bersih. Udara mengalir tanpa terasa pengap. Tidak ada barang yang berlebihan, tidak ada sudut yang dipenuhi hal-hal tak perlu. Semuanya tampak berada di tempatnya, seolah rumah itu tahu batasnya sendiri. Di dalam ruang yang sempit itu, Raja justru merasakan ketenangan yang jarang ia temukan di istana. Keinginan untuk memiliki rumah itu muncul begitu saja, seperti rasa lapar yang datang tanpa sebab jelas. Rumah itu tampak biasa, namun terasa lengkap. Maka Raja menyatakan niatnya untuk membeli rumah tersebut, tanpa berpikir panjang. Abu Nawas menerima niat itu dengan sikap yang sama tenangnya. Tidak ada kegembiraan berlebihan, tidak ada kecemasan, tidak pula penolakan. Ia hanya menyebutkan bahwa ada satu syarat kecil yang ingin ia pertahankan. Syarat itu, menurutnya, tidak akan mengganggu apapun. Raja menyetujui syarat itu tanpa bertanya panjang. Bagi seorang penguasa, hal kecil dari rumah kecil tidak layak menghabiskan pikiran. Ia tidak menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan di rumah itu bukan berasal dari dinding, lantai, atau atapnya, melainkan dari cara rumah itu dijalani oleh orang yang akan meninggalkannya, atau setidaknya terlihat akan meninggalkannya. Dan sejak saat itu, rumah kecil di ujung gang itu tidak lagi sekadar bangunan. Ia telah menjadi awal dari sebuah pelajaran yang akan datang, pelan, tanpa suara, tetapi menetap lama. Kesepakatan tentang rumah itu berlangsung tanpa upacara besar. Tidak ada keramaian, tidak ada perayaan. Rumah kecil di ujung gang resmi berpindah tangan dari seorang yang hidup sederhana kepada seorang yang menguasai banyak hal. Namun sejak awal, rumah itu seolah menolak berubah. Dindingnya tetap sama, atapnya tetap rendah, dan gang sempit di depannya tetap tenang seperti sebelumnya. Abu Nawas menyebutkan syaratnya dengan cara yang hampir tidak menarik perhatian. Ia hanya meminta agar satu sudut rumah tetap boleh ia duduki kapan saja ia mau. Sudut itu tidak besar, tidak berada di tengah ruangan, dan tidak menghalangi siapapun. Selain itu, ia meminta izin untuk lewat dari satu pintu kecil di samping rumah, pintu yang jarang digunakan dan tidak pernah dianggap penting. Terakhir, ia menyebutkan bahwa ia ingin tetap datang sesekali pada waktu-waktu tertentu untuk sekedar duduk dan berdiam diri. Syarat-syarat itu terdengar ringan, terlalu ringan untuk ditolak. Bagi Raja, semua itu tidak lebih dari kebiasaan lama seorang yang belum sepenuhnya berpisah dengan rumahnya. Tidak ada satupun syarat yang menyentuh urusan kekuasaan atau kenyamanan besar, maka semuanya disetujui tanpa banyak pikir. Hari-hari pertama setelah rumah itu berpindah tangan berjalan biasa saja. Raja belum berniat tinggal di sana. Ia hanya sesekali datang, duduk sebentar, lalu pergi. Setiap kali datang, ia mendapati Abu Nawas berada di sudut yang sama, duduk dengan tenang, seolah tidak ada yang berubah. Keberadaan itu tidak mengganggu, bahkan kadang justru menenangkan. Namun, perlahan hal-hal kecil mulai terasa. Ketika Raja ingin duduk di sudut tertentu, ia mendapati sudut itu sudah ditempati. Ketika ia ingin menutup pintu samping, pintu itu tetap terbuka, karena Abu Nawas akan lewat.
Ketika ia ingin menikmati rumah itu dalam kesunyian penuh, ada langkah pelan yang datang dan pergi tanpa suara. Tidak ada aturan yang dilanggar, tidak ada kesepakatan yang diingkari, semua berlangsung sesuai yang telah disetujui. Justru karena itulah, raja tidak bisa marah. Segalanya sah, segalanya benar. Rumah itu masih sama kecilnya, tetapi kini terasa lebih sempit. Bukan karena dindingnya bergeser, melainkan karena ada hal-hal kecil yang tidak bisa dikendalikan. Raja mulai menyadari bahwa rumah itu bukan hanya bangunan. Ia memiliki kebiasaan, ritme, dan keheningan yang tidak sepenuhnya bisa dimiliki. Sementara itu, Abu Nawas tetap datang dan pergi tanpa perubahan sikap. Ia duduk di sudutnya, melewati pintu kecilnya, dan berdiam diri sesuai kesepakatan. Ia tidak berbicara banyak, ia tidak meminta apa-apa, ia hanya menjalani apa yang telah disepakati bersama. Dan disitulah, tanpa suara dan tanpa pertentangan, ketenangan yang semula menarik perhatian raja mulai berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan gangguan, tetapi juga bukan kenyamanan. Ketika raja akhirnya memutuskan untuk tinggal lebih lama di rumah itu, ia berharap menemukan kembali ketenangan yang dulu membuatnya tertarik. Ia datang tanpa banyak pengawal, membawa sedikit barang, dan berniat menggunakan rumah kecil itu sebagai tempat beristirahat dari kebisingan istana. Pada hari-hari pertama, semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Udara tetap sejuk, ruangan tetap bersih, dan gang sempit di depannya tetap tenang. Namun, ketenangan itu tidak pernah benar-benar utuh. Setiap pagi, raja mendapati sudut rumah yang ingin ia gunakan telah ditempati. Tidak ada suara keras, tidak ada gerakan mengganggu, hanya keberadaan yang tidak bisa diabaikan. Pada siang hari, pintu kecil di samping rumah selalu terbuka pada waktu-waktu tertentu, seolah rumah itu memiliki jamnya sendiri. Pada sore hari, ada langkah pelan yang datang dan pergi, begitu ringan hingga hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa rumah itu tidak sepenuhnya sunyi. Raja mulai menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian di sana. Tidak ada gangguan besar, tidak ada pelanggaran yang jelas. Semuanya berjalan sesuai kesepakatan. Justru karena itulah, rasa tidak nyaman itu tumbuh perlahan. Rumah itu tidak melawan, tetapi juga tidak tunduk sepenuhnya. Setiap sudut terasa memiliki ingatan sendiri, dan ingatan itu tidak bisa dibeli. Hari demi hari berlalu, raja mencoba menyesuaikan diri, memindahkan kebiasaan, mengalah pada hal-hal kecil. Namun semakin ia berusaha, semakin terasa bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ketika ia duduk, ia merasa sedang menumpang. Ketika ia berjalan, ia merasa sedang lewat. Ketika ia diam, ia merasa sedang diawasi oleh keheningan itu sendiri. Pada saat itulah, raja mulai memahami sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Ia bisa membeli tanah, bangunan, bahkan kota, tetapi ia tidak bisa membeli cara seseorang hidup di dalamnya. Rumah itu tidak menolak raja, tetapi juga tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Sementara itu, Abu Nawas tetap datang dan pergi seperti biasa. Ia tidak pernah mempercepat langkahnya, ia tidak pernah mengubah kebiasaan. Ia hanya menjalani kesepakatan yang telah disetujui bersama, tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Keberadaannya menjadi pengingat yang tenang namun terus-menerus bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipindahkan bersama kunci dan akte. Dan di tengah rumah kecil yang tetap berdiri seperti semula, raja mulai merasa lelah, bukan oleh keributan, melainkan oleh ketenangan yang tidak bisa ia kuasai. Pada suatu pagi yang terasa lebih berat dari biasanya, raja duduk di tengah rumah kecil itu dan menyadari bahwa ia sudah terlalu lama menunda perasaan yang tidak ingin ia akui. Rumah itu tetap sama seperti hari pertama ia masuk ke dalamnya. Tidak ada yang berubah. Namun justru karena tidak berubah itulah, ia merasa semakin lelah. Ia telah mencoba menjadikannya tempat beristirahat, tempat berdiam, bahkan tempat melarikan diri dari urusan istana. Tetapi setiap kali ia menarik nafas, rumah itu mengingatkan bahwa ketenangan tidak datang dari kepemilikan. Raja akhirnya memanggil Abu Nawas, tidak dengan kemarahan, tidak dengan ancaman, melainkan dengan kesadaran yang pelan-pelan tumbuh. Ketika Abu Nawas datang, ia masih dengan sikap yang sama, tenang, sederhana, dan tidak tergesa. Ia duduk di sudut yang sejak awal menjadi miliknya, sudut kecil yang tidak pernah berubah fungsi atau makna. Raja menyampaikan keinginannya untuk mengembalikan rumah itu. Bukan karena rumahnya buruk, bukan pula karena syarat-syaratnya menyusahkan. Rumah itu terlalu jujur, terlalu apa adanya. Ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang yang ingin memilikinya tanpa benar-benar tinggal di dalamnya. Abu Nawas menerima keputusan itu tanpa raut menang atau kalah.
Ia tidak menganggap rumah itu kembali sebagai kemenangan. Ia juga tidak merasa kehilangan ketika rumah itu sempat berpindah tangan. Baginya, rumah itu sejak awal tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu seseorang menyadari bahwa tidak semua hal bisa dipindahkan dengan perjanjian. Dan di tengah rumah kecil yang tetap berdiri seperti semula, raja mulai merasa lelah, bukan oleh keributan, melainkan oleh ketenangan yang tidak bisa ia kuasai. Abu Nawas kembali duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Kendi air masih tergantung, gang sempit masih sunyi, dan angin masih berhembus pelan. Rumah itu kembali menjadi seperti semula, kecil, sederhana, dan cukup. Tidak ada perubahan yang perlu diumumkan, tidak ada kemenangan yang perlu dirayakan. Cerita itu pun berakhir tanpa suara keras. Seperti rumah itu sendiri, ia hanya menyisakan satu hal yang bertahan lama, kesadaran bahwa ada harga yang tidak pernah dituliskan dan ada ketenangan yang tidak pernah dijual.